Ketika Syekh Abdul Hasan Asyadzili bermimpi Kanjeng Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di paling samping itu Imam Ghazali. Terus di sebelahnya Nabi itu ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nah kemudian Nabi itu tanya kepada dua Nabi sebelumnya, Nabi Musa dan Nabi Isa itu, wahai saudaraku berdua, kalian punya umat yang sejenius Ghazali ini. Nah, Al-Quran ini ya jelas merupakan mukjizat. Ada 3 unsur kemukjizatan itu ya. Pertama, amrun khariqun lil adah, yang disebut sebagai mukjizat itu perkara yang melampaui kelaziman, melampaui adanya kebiasaan, melampaui sunatullah. Itu disebut mukjizat. Misal, bagaimana mungkin sebilah tongkat berubah menjadi ular? Itu kan betul-betul mukjizat itu. Yang bahkan bukan hanya tukang sihir itu yang takut, Nabi Musa terkejut takut pula. Itu ya perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Kalau sihir, maka si tukang sihir ini tidak terkejut oleh sesuatu yang berubah di tangannya. Kenapa? Sudah memprediksi. Nah, kalau Nabi Musa disuruh lemparkan tongkatnya itu tidak tahu setelah dilemparkan jadi apa, nggak paham Nabi Musa. Ketika dilemparkan berubah jadi ular, muncul perasaan takut, terkejut beliau, takut. Nah, yang membuat para tukang sihir itu masuk Islam karena menyaksikan Nabi Musa terkejut juga. Oh, berarti bukan rekayasanya ini, bukan rekayasanya. Nah, itu yang disebut sebagai amrun khariqun lil adah. Jadi berarti amrun khariqun lil adah itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala terlibat di dalam mengutus nabi-nabinya dengan cara menampilkan mukjizat. Dengan cara menampilkan mukjizat. Oke, mukjizat sebelum Al-Quran itu banyak hissi, banyak empirik. Jadi banyak real, seperti Nabi Soleh dengan mukjizatnya bisa melahirkan unta dari sebuah batu misalnya ya. Itu empirik, bisa dirasakan, bisa disaksikan. Nah, kenapa empirik? Libaladatihim, karena kebodohan kaum nabi-nabi sebelum Rasulullah. Bodoh katanya, libaladatihim, bodoh. Sebab kalau dikasih mukjizat yang akli, yang rasional universal, gak nyampe, gak nyanggup mereka, gak sanggup mencerna itu, gak sanggup. Jadi libaladatihim karena bodohnya mereka. Jadi kalau orang-orang bodoh itu nggak bisa mencerna rasionalitas, argumen dan lain semacamnya, cukup tunjukkan kenyataan, kan gitu. Sama anak-anak kecil ya, kita menyalakan lilin kan. Anak-anak kecil itu kan mengira itu enak itu kan, bagus, cantik kan gitu kan. Nah, dibilangin panas, tetap aja panas, tetap aja, biarin saja, biar tahu sendiri. Ketika tangannya memegang lilin, tahulah kemudian mundur. Oh, coba lagi, nggak mau lagi. Tapi kalau orang sudah menyaksikan itu dan bisa mencerna dengan akalnya, udah cukup, nggak usah dipakai uji coba. Nggak usah pakai uji coba. Jadi umat-umat terdahulu itu jauh sangat terbelakang intelektualitasnya dibandingkan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya ya ketika Syekh Abdul Hasan Asyadzili bermimpi Kanjeng Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di paling samping itu Imam Ghazali. Terus di sebelahnya Nabi itu ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nah kemudian Nabi itu tanya kepada dua Nabi sebelumnya, Nabi Musa dan Nabi Isa itu, wahai saudaraku berdua, kalian punya umat yang sejenius Ghazali ini, yang secerdas Ghazali. Nggak punya, nggak punya. Nah, karena baladatihim itu, karena kebodohan mereka itu, maka mukjizat itu yang diperlukan adalah perkara-perkara yang empirik, perkara-perkara yang empirik. Tapi kelemahan ya, kelemahan dari mukjizat yang empirik itu apa?
mukjizat itu hanya disaksikan oleh orang yang sezaman dengan Nabi yang diutus. Hanya disaksikan oleh orang yang sezaman. Jadi orang yang bisa menyaksikan kesaktian tongkatnya Nabi Musa hanyalah orang yang sezaman dengan Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa dan menyaksikan peristiwa itu. Hanya itu. Kenapa? Karena mukjizat empirik itu akan habis masanya sesuai dengan habisnya masa Nabi yang diutus ke kaum itu. Empirik. Jadi amrun khariqun lil adah dia. Terus yang kedua yang merupakan bagian dari kemukjizatan itu adalah apa? Maqrunun bitahaddi, disertai oleh adanya penentangan dari mukjizat itu. Jadi baik penentangan itu dilafalkan, diucapkan maupun secara lisanul hal, secara kenyataan. Contoh ya, di zamannya Nabi Isa yang paling maju itu kan kedokteran. Sampai ada seorang dokter bernama Galen dari Yunani yang memiliki keampuhan di dalam dunia medis. Ketika Nabi Isa menyembuhkan orang buta, Galen ini bilang, aku juga bisa, saya tahu resepnya dan sering praktek. Jadi orang buta langsung bisa melihat, orang tunarungu nggak bisa mendengar, ditepuk-tepuk ya. Terus bisa mendengar. Galen bilang, aku juga bisa, saya tahu resepnya dan saya sering mengalami, sering mempraktekkan itu katanya. Tapi ketika ada kabar bahwa Nabi Isa menghidupkan orang mati, si Galen itu geleng-geleng kepala. Masya Allah, kalau itu bukan dokter pasti Nabi itu, kalau menghidupkan orang mati itu. Jadi ini yang disebut dengan makarunun bitahaddi. Jadi turunnya mukjizat itu berkaitan dengan adanya penentangan. Jadi seluruh kekuatan yang ditentang itu pasti tidak ada yang bisa mengungguli. Nah, apa sesungguhnya kemukjizatan Al-Quran yang berupa penentangan? Yaitu qul in kuntum, katakanlah Muhammad bahwa jika kalian itu meragukan adanya Al-Quran, coba bilang sama mereka, ciptakan satu surat saja, bisuratim mim mithlih. Ciptakan satu surat saja. Nah, di zaman Kanjeng Rasul sampai di zaman sahabat, di zaman tabi'in sampai sekarang, ditunggu selama beratus-ratus tahun, belum ada tandingannya sampai sekarang. Belum ada tandingannya sampai sekarang loh. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengalami makrunun bitahaddi, berbarengan dengan adanya penentangan kepada umat manusia yang bisa memberikan contoh tandingan terhadap Al-Quran. Kalau tandingannya Nabi palsu, siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab, itu gugur sejak pertama kali ya. Musailamah itu pernah mau bikin surat tandingan, judulnya Al-Fil. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Jadi kayak dibikin mirip-mirip tuh ya, rimanya, akhir-akhirannya il gitu ya. Tapi kan maknanya nggak dapat sama sekali. Gajah, apakah itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang belalainya panjang. Ya, nggak ada apa gunanya. Jadi nggak ada pembuktian dari maknanya yang menakjubkan. Jadi gugur sejak pertama kali itu sudah. Beda dengan misalnya ketika Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah seorang sastrawan paling andal di masa Nabi yang tidak serta-merta mengimani Nabi dan Al-Quran. Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Nah, satu saat Al-Walid bin Al-Mughirah ini datang kepada Nabi untuk menentang Al-Quran karena beliau merasa sebagai sastrawan paling andal, penyair paling beken. Datang kepada Nabi,
coba Muhammad bacakan firman Allah yang diturunkan kepadamu. Beliau kemudian membaca salah satu ayat yang sering dibaca oleh khotib-khotib NU di masjid di hari Jumat. Apa? Saya kok masih lupa ya. Oh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Gitu ya. Baca satu ayat itu saja langsung geleng-beleng itu. Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, ini kalimat ini katanya. Bawahnya itu subur, atasnya penuh buah. Ini jelas pasti bukan kalimat manusia. Gitu loh. Jadi karena itu ketika kabar tentang pengakuan Al-Walid bin Al-Mughirah ini sampai kepada Abu Jahal, dikonfirmasi oleh Abu Jahal, apa benar paman sudah menerima beriman kepada firman yang diturunkan kepada Muhammad? Iya. Begini paman, kaum jenengan itu bersepakat mengumpulkan harta benda, semua kekayaan itu akan diberikan kepada paman, tapi syaratnya tentang dulu, kalahkan dulu firman-firman yang diterima Muhammad itu. Apa kata Al-Walid bin Al-Mughirah? Saya itu di tengah kaumku orang yang paling kaya, jadi nggak mungkin aku bergembira menerima adanya harta-harta yang dikumpulkan dari kaumku itu. Aku paling kaya. Terus kalau kau berikan aku tugas untuk mengalahkan firman yang diterima oleh Muhammad, akulah paling sastrawan di sini, tidak ada yang lebih mumpuni ketimbang aku. Tapi aku terkulai di hadapannya, mau disogok seberapapun, diiming-iming apapun, aku nggak mau, katanya. Jadi ini berarti apa? Berarti ini makarunun bitahaddi. Jadi Al-Quran itu disertai oleh adanya penentangan terhadap siapapun yang membangkang. Nah, andai kan sangat dimungkinkan untuk menciptakan kemukjizatan sebagaimana Al-Quran, tentu sudah tampil para sastrawan terdahulu itu, sudah tampil. Tapi kan semuanya keok, semuanya keok gitu ya. Terus ya, yang ketiga, bukti dari kemukjizatan itu adalah salimun minal mu'aradah. Mukjizat itu selamat dari adanya pertentangan di dalamnya antara yang satu dengan yang lain. Selamat. Jadi keseluruhan mukjizat itu ya, dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, semuanya itu bersatu padu. Walaupun ya warna-warninya itu sangat banyak, tapi hakikatnya tunggal. Sama dengan watak para nabi yang hakikatnya banyak, yang harfiahnya itu banyak, lahiriahnya banyak, tapi hakikatnya tunggal. Tunggal. Nah, dari situ kemudian Kanjeng Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa dirinya itu merupakan bagian dari Rasul terdahulu. Ma kuntu bid'an minar rusul. Jadi gitu. Jadi walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan sekejap mata ya, menghilangkan, melenyapkan adanya penentangan, tapi dibiarkan. Nah, itu sesungguhnya apa maksudnya? Agar kita semakin meyakini kemahaan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu ya, ada orang-orang yang menyangkal tentang Al-Qur'an begini cara menyangkalnya. Itu kalau Al-Qur'an sampai sekarang tidak bisa dilawan dengan karya-karya tandingan, pasti karena watak orang-orang itu dikerdilkan dulu oleh Allah Ta'ala, dikerdilkan dulu katanya. Nah, sehingga andaikan tidak dikerdilkan dulu, nah, tentu saja bisa melawan. Nah, tidak, sebenarnya tidak perkara dikerdilkan lebih dahulu. Memang watak-watak manusia itu, rasionalitas mereka itu, kecerdasan mereka itu memang ada batasnya. Sementara Allah Ta'ala itu dengan kecerdasan yang tidak ada batasnya melontarkan adanya firman yang tanpa huruf, tanpa suara itu. Jadi bagaimana mungkin yang masih terbatas itu bisa melawan yang tak terbatas? Itu sama sekali tidak mungkin, itu tidak mungkin. Nah,
paham tentang ini kita, maka ini merupakan jalan yang lempang bagi diri kita untuk semakin berakrab ria dengan Allah Ta'ala melalui ayat-ayatnya ini. Sampai Nabi Muhammad SAW itu bersabda, siapa orang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena itu seorang cucu Kanjeng Rasul, yaitu Syekh Ja'far As-Shadiq, enggak kuat menahan adanya guncangan rohani dalam batinnya. Ketika sholat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyampe Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini diulang-ulang, pingsan beliau. Kenapa kok pingsan? Ketika siuman itu ditanya, kenapa kok pingsan? Hadir. Ketika saya mengulang-ulang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lama-lama kok langsung saya mendengar dari Allah ya. Pertama-tama saya mendengar dari lisanku sendiri, kok lama-lama mendengar langsung dari hadirat Allah Ta'ala itu yang membuat aku kemudian kehilangan kendali, aku pingsan. Serupa Nabi Musa yang pingsan di kaki Bukit Tursina ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala, pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Pingsan ketika Allah Ta'ala bertajalli di gunung itu, Nabi Musa kemudian pingsan, gunungnya berkeping-keping berantakan. Sebuah jalan ya, sebuah jalan rohani. Jadi kita yang hidup di zaman yang jauh dari Kanjeng Rasul tetap bisa menikmati mukjizatnya, karena mukjizatnya itu berlaku sepanjang masa. Inilah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia.